Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita ketemu lagi dalam perkuliahan teori diferensial integral ya. Dimana pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai teorema nilai rata gitu ya. Jadi apa sih teorema nilai rata itu gitu ya. Pada pembahasan ini nanti kita akan menunjukkan gitu ya hubungan antara nilai fungsi dengan derivatifnya. Nah, itulah nanti yang akan dibahas pada teorema nilai rata gitu ya. Jadi setelah kemarin kita berbicara mengenai diferensial, kemudian derivatif, juga ada aturan rantai gitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini nanti kita akan berbicara mengenai hubungan antara nilai fungsi dengan derivatifnya. Nah, kira-kira yang menjadi latar belakang gitu ya, atau yang menjadi pengantar lah istilahnya untuk materi kita hari ini itu seperti apa. Nah, ini teman-teman bisa perhatikan slide kita. Jadi misalkan ada fungsi f itu kontinu pada interval tertutup AB gitu ya. Kemudian f juga terdiferensial pada interval terbuka AB. Nah, misalkan x itu berada di dalam AB di mana untuk nilai y dan x yang berbeda gitu ya, untuk dua titik yang berbeda, fy min fx dibagi y min x, ini kan seperti yang teman-teman sudah tahu ya, itu menunjukkan gradien dari garis sekan atau tali busur gitu ya. Gradien garis sekan yang melalui titik apa? X, fx dengan y, fy. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan pada gambar yang di sebelah kanan ini ditunjukkan oleh garis putus-putus ini ya. Ini menunjukkan garis sekan. Nah, di sini ada ditandai garis sekan ini ya. Nah, gradien ini menjadi aproksimasi yang baik gitu ya bagi derivatif f aksen x ketika y cukup dekat dengan x, tapi tidak ada jaminan untuk kasus yang lain. Nah, jadi ketika nilai y dengan x itu dia cukup dekat gitu ya, kita bisa mengaproksimasi derivatif f aksen x itu dengan memanfaatkan gradien dari garis sekan tadi. Tapi kalau y-nya itu memiliki jarak yang jauh gitu ya dengan x, itu ada dua kemungkinan. Yang pertama itu bisa juga digunakan untuk mengaproksimasi f aksen x gitu ya, tapi ada kemungkinan juga dia tidak bisa digunakan untuk mengaproksimasi. Nah, berkaitan dengan itu akhirnya dibahaslah nanti materi terkait dengan teorema nilai rata yang tentunya juga akan berkaitan dengan gradien garis, juga akan berkaitan dengan f aksen atau derivatif dari fungsi gitu ya. Tapi sebelum kita masuk ke sana gitu ya, kita coba perhatikan dulu ini terkait tentang ekstrim relatif gitu ya. Nah, pada pembahasan kekontinuan fungsi dulu pada mata kuliah analisis real ya, kita pernah membahas mengenai ekstrim global gitu ya, atau ekstrim mutlak. Ini coba saya tulis di sini. Ada ekstrim global atau bisa juga disebut dengan ekstrim mutlak. Nah, atau teman-teman sering mengenalnya dengan mungkin istilah yang pertama itu adalah maksimum mutlak. Kemudian yang kedua itu ada istilah apa? Minimum mutlak. Ya. Nah, dimana pada pembahasan kali ini nanti kita masih sama-sama berbicara mengenai ekstrim juga gitu ya, tapi yang kita bicarakan itu lebih ke ekstrim relatif. Kalau relatif itu gimana berarti ya? Namanya aja relatif, berarti tergantung gitu kan ya. Nah, di sini ini relatif ini bisa juga sering disebut dengan lokal juga ya. Ekstrim relatif atau ekstrim lokal itu juga bisa ya. Di mana suatu fungsi itu yang mempunyai ekstrim lokal artinya apa? Dia hanya memiliki ekstrim di daerah yang sempit aja, bagian dari domain. Jadi dia memiliki nilai ekstrim itu hanya pada bagian dari domainnya, gitu ya. Nah, di sini berarti sama dengan kasus ekstrim global atau mutlak tadi, berarti di sini juga ada istilahnya maksimum. Maksimum apa? Maksimum lokal atau bisa juga maksimum relatif. Kalau yang di sini tadi ini global ya. Di sini juga global. Nah, yang di sini ini juga ada namanya adalah minimum
minimum lokal ya, atau relatif. Nah, kenapa di sini yang dibahas itu lebih ke ekstrim relatif, karena memang nanti pembahasannya ketika kita berbicara mengenai konsep keterdiferensialan suatu fungsi itu memang lebih sering berkaitan dengan ekstrim lokal ya teman-teman. Nah, sekarang coba kita lihat definisi dari ekstrim relatif itu sendiri. Jadi misalkan saya punya fungsi f itu fungsi dari i ke r gitu ya, dia dikatakan memiliki minimum relatif gitu ya, atau minimum lokal di C itu ketika apa? Jika ada persekitaran ini V yang didefinisikan dengan persekitaran C radius delta gitu ya, sehingga apa? Fc itu selalu kurang dari sama dengan Fx untuk setiap X yang berada di dalam V diiriskan dengan I. Jadi relatifnya relatif terhadap ini tadi ya. Nah, jadi Fc-nya dia selalu lebih kecil sama dengan. Kebalikannya, yang maksimum relatif atau maksimum lokal gitu ya, dia mencapai maksimum lokal di C gitu ya ketika apa? Ketika ada persekitaran C radius delta yang di sini tadi ya, sehingga apa? Fc-nya dia lebih dari sama dengan Fx untuk setiap X yang berada di dalam daerah irisan antara V dengan I. Ya, nah di sini kalau kita coba perhatikan di ilustrasi sini, nah ini bisa kita lihat ini adalah lokal minimum ya, atau minimum lokal ini. Kemudian di sini ini dia maksimum lokal. Artinya apa? Dia mencapai minimum hanya pada satu daerah tertentu. Misalkan di sini. Nah ini misal daerah sini dia merupakan nilai yang paling kecil. Tapi tidak untuk keseluruhan domain. Kenapa? Karena pada keseluruhan domain ternyata ada loh nilai yang lebih kecil dibandingkan minimum lokal ini. Nah, ini yang paling, kalau ini yang sering kita kenal dulu ya, yang sudah pernah kita pelajari dulu, namanya adalah minimum global atau minimum mutlak gitu ya. Sama halnya dengan maksimum. Di sini dia maksimum hanya pada suatu daerah tertentu saja, tapi tidak untuk keseluruhan domain, karena untuk keseluruhan domain ternyata di sini ada nilai yang lebih besar. Berarti dari sini teman-teman idealnya sudah bisa menyimpulkan ya hubungan antara ekstrim lokal dengan ekstrim global gitu ya. Jadi misalkan ada minimum lokal dan minimum mutlak gitu ya. Nah, ketika kita berbicara suatu titik itu merupakan minimum lokal gitu ya, belum tentu dia bisa menjadi minimum mutlak. Tapi sebaliknya, ketika kita punya suatu titik itu merupakan minimum mutlak atau minimum global, itu dia sudah pasti merupakan minimum lokal atau minimum relatif. Kenapa? Nah, ini misalkan aja yang di sini nih tadi. Ini tadi minimum global ya. Dia kan juga menjadi minimum relatif kan untuk daerah yang saya batasi ini. Untuk daerah yang di sini kan dia juga bisa dikatakan sebagai minimum global. Tapi ketika di sini, minimum lokal. Ketika kita tarik ke domain yang lebih luas dari seluruh fungsinya, dia juga tetap menjadi nilai minimum. Artinya apa? Dia juga merupakan minimum global. Nah, kasusnya juga sama dengan maksimum ya. Jadi setiap maksimum global itu pasti maksimum lokal gitu ya. Tapi kalau maksimum lokal itu belum tentu dia bisa menjadi maksimum global. Nah, itu teman-teman bisa perhatikan ya hubungan antara kedua hal tersebut. Oke, nah selanjutnya coba kita masuk. Nah, di sini ada teorema ekstrim interior ya, teman-teman. Ada teorema ekstrim interior. Pada suatu interval gitu ya, pada suatu interval I misalkan, itu nilai ekstrim itu bisa saja terjadi pada batas atau pada ujungnya gitu ya. Itu sama seperti contoh yang tadi kan, maksimumnya dia ada di awal interval ya. Nah, jika ekstrim ini terjadi pada titik interior, itu disebut dengan ekstrim interior ya teman-teman. Jadi kalau suatu fungsi itu mencapai nilai ekstrim itu pada suatu titik yang merupakan titik interior, berarti kita menyebutnya itu sebagai ekstrim interior. Nah, untuk teorema 13.1 itu dia menunjukkan syarat perlu gitu ya. Syarat perlu dari suatu ekstrim interior. Nah, sekarang coba kita buktikan ya, teman-teman. Oke, di sini kita buktikan. Di sini yang akan kita buktikan adalah untuk kasus F itu mempunyai minimum ya.
F itu mempunyai minimum relatif di C gitu. Nanti kita akan coba buktikan dengan menggunakan kontradiksi. Ya, jadi dari teorema itu di sini ada C-nya interior dari interval I, kemudian saya punya F dari I ke R itu mempunyai ekstrim di C, maka apa? F aksen C-nya sama dengan 0. Kita membuktikannya dengan menggunakan kontradiksi, berarti di sini saya andaikan bahwa F aksen C itu dia tidak sama dengan 0. Gitu ya. F aksen C-nya dia tidak sama dengan 0. Berarti ada dua kan? Di sini kemungkinan yang pertama itu F aksen C-nya dia lebih dari 0, yang kedua F aksen C-nya dia kurang dari 0. Nah, sekarang coba kita perhatikan. Tadi di sini kan asumsi kita adalah F itu mempunyai ini tadi dia harusnya minimum relatif gitu ya. F mempunyai minimum relatif di C. Nah, berarti apa? Dengan memanfaatkan definisi tadi ya berarti terdapat V1 misalkan ya di sekitar C gitu. Sehingga apa? Karena minimum ya berarti FC kurang dari sama dengan Fx gitu ya untuk setiap X di dalam V1 misalkan. Nah, tadi kan ada dua kemungkinan yang di sini tadi F aksen C-nya dia lebih dari 0 ya. Nah, di sini tadi kan karena F aksen C-nya gitu ya, F aksen C-nya dia lebih dari 0, padahal F aksen C sendiri itu tidak lain apa? Itu adalah limit dari Fx min Fc gitu kan ya, dibagi X min C, dimana ini X mendekati C berarti dia lebih dari 0. Maka apa? Nah, kita pakai hubungan ini dengan menggunakan limit gitu ya. Saya bisa menemukan suatu persekitaran C gitu ya, misalkan persekitaran 2 gitu. Ini di sekitar C. Di sekitar C sehingga apa? Sehingga fungsinya itu sendiri Fx min Fc per X min C itu dia juga lebih dari 0. Di sini untuk setiap X anggota dari V2 ya teman-teman. Nah, agar kedua-duanya berlaku, ini tadi kan ini berlaku untuk setiap V1, kemudian yang di sini berlaku untuk setiap V2. Oh, ini tadi karena saya pakai di sekitar C, ini saya hapus saja ya, yang di sini. Nah, agar kedua-duanya berlaku, saya mengambil keduanya. Berarti apa? Saya ambil V. V itu tidak lain saya definisikan dengan persekitaran 1 yang diiriskan dengan persekitaran 2. Ya. Jadi nanti kalau saya punya V itu seperti ini, berarti setiap titik yang berada di dalam V nanti memenuhi kondisi yang di sini tadi. 1, 2 ini. Ya. Nah, di sini misalkan V-nya itu berupa interval ini ya. C min delta sampai dengan C plus delta misalkan. Misalkan V-nya seperti ini. Nah, di sini saya ambil X misalkan gitu ya. Satu titiknya adalah titik X itu berada di dalam V dengan X itu dia kurang dari C. Maka apa? Saya punya X min C dia akan kurang dari 0. Nah, di sisi lain gitu ya, di sisi lain kan kita punya Fx min Fc gitu ya. Ini Fx dikurangi Fc. Ini kan bisa saya nyatakan dalam bentuk Fx min Fc dibagi X min C saya kalikan dengan X min C. Nah, X min C tadi dia di sini nilainya negatif. Di sini kurang dari 0. Kemudian yang di sini Fx min Fc yang ini tadi ternyata dia nilainya adalah positif. Nah, di sini positif dikalikan dengan negatif berarti di sini nilainya negatif. Jadi saya punya apa? Jadi saya punya Fx itu kurang dari Fc untuk setiap X yang berada di dalam V.
Nah, artinya apa? Padahal tadi kita punya ini FC-nya kurang dari sama dengan Fx, tapi di sini munculnya Fx kurang dari Fc, berarti ini kontradiksi dengan yang mana tadi? Saya tulis lagi aja, kontradiksi dengan Fc yang kurang dari sama dengan Fx untuk setiap X di dalam V1 ya. Berarti apa? Pengandaian saya tadi dia salah. Yang di sini tadi, pengandaian yang ini. Jadi pengandaiannya dia salah. Seharusnya apa? Seharusnya F aksen C dia tidak sama dengan 0. Nah, teman-teman nanti juga bisa mencoba sendiri untuk kasus yang ini ya, F aksen C kurang dari 0. Nah, ini tadi kan kebetulan yang saya gunakan adalah F aksen C yang lebih dari 0. Nanti sama untuk yang F aksen C kurang dari 0, cara pembuktiannya juga kurang lebih sama seperti ini ya, teman-teman. Oke, sekarang coba kita lanjutkan. Nah, berikutnya ini ada masalah kritis ya. Wah, jadi dari judulnya aja masalah kritis. Coba kita lihat ini. Yang pertama di sini fungsi fx didefinisikan dengan x pangkat 3. Dia memiliki sifat f aksen 0 sama dengan 0, tetapi x sama dengan 0 itu bukan titik ekstrim. Ini berarti f aksen 0 bukan syarat cukup agar c menjadi titik ekstrim. Nah, ini masih berkaitan dengan teorema ekstrim interior tadi, teman-teman. Nah, kalau di sini kan kita lihat bahwasanya ketika suatu fungsi itu mempunyai titik ekstrim, maka f aksen c-nya dia 0. Nah, ini yang pertama ini menunjukkan kondisi yang berikutnya, yang sebaliknya gitu ya. Jadi ketika f aksen c-nya itu 0, belum tentu dia menjadi titik ekstrim. Nah, ini bisa kita lihat untuk fx yang x pangkat 3 ya. Grafiknya seperti ini. Nah, ini kan turun ke bawah di mana turunan dari fx sama dengan x pangkat 3 itu kan 3x kuadrat gitu ya. Ini coba saya punya f aksen x-nya itu berarti 3x kuadrat gitu ya. Berarti kalau f aksen 0 ini ya hasilnya adalah 3 kali 0 kuadrat, tidak lain adalah 0. Dimana ternyata meskipun turunannya itu 0, turunannya di titik 0 itu nilainya adalah 0 gitu ya, tapi dia bukan merupakan titik ekstrim. Kenapa? Karena di sini maksimum ada yang lebih tinggi di sana, kemudian nanti ini akan turun ke bawah ke sana ya. Tentunya ini bukan merupakan titik ekstrim ya. Nah, terkait dengan masalah kritis ini, kebiasaan dalam mengambil derivatif pertama kemudian diambil harga nolnya itu bukanlah cara yang sempurna gitu ya untuk menentukan bahwasanya nilai ekstrim itu ada atau menentukan nilai ekstrimnya gitu ya. Baik ini untuk kasus maksimum maupun minimum. Jadi sebenarnya ada tahapan lagi setelah mengetahui bahwa turunannya 0 itu tadi gitu ya. Tahapannya apa? Yaitu dengan menggunakan uji derivatif pertama. Jadi setelah kita memastikan bahwa tadi derivatif pertamanya itu bernilai 0 gitu ya, kita cek lagi apakah nilai 0 turunan pertama itu merupakan nilai ekstrim atau bukan. Caranya bagaimana? Dengan menggunakan uji derivatif pertama yang nanti akan dibahas pada pembahasan berikutnya ya teman-teman. Oke, itu untuk masalah kritis yang pertama. Untuk masalah kritis yang kedua, ini fungsinya adalah harga mutlak X gitu ya. Dia mempunyai minimum relatif di X, tapi F aksen nolnya dia tidak ada. Nah, ini kasus yang istilahnya khusus juga ya, yang perlu kita perhatikan untuk kasus harga mutlak ini. Dimana kita tahu bahwasanya memang nilai minimum relatifnya untuk X sama dengan itu terjadi ketika X sama dengan 0. Tetapi F aksen nolnya dia tidak ada. Kita ingat kembali, kemarin kan kita sudah membuktikan bahwasanya harga mutlak X itu merupakan salah satu contoh di mana fungsi itu kontinu tapi dia tidak terdiferensial, dan kebetulan itu tidak terdiferensialnya itu di X sama dengan 0. Jadi karena dia tidak terdiferensial di 0, berarti apa? F aksen 0-nya dia tidak ada. Nah, dari kasus ini kita bisa mengetahui gitu ya bahwasanya eksistensi dari ekstrim relatif itu tidak berhubungan langsung dengan adanya derivatif, begitu juga sebaliknya.
Nah, ini dua hal yang merupakan masalah kritis gitu ya dari kasus ekstrim relatif. Oke, nah sekarang coba kita lanjutkan ya. Di sini ada teorema rule, teman-teman. Jadi kalau kita lihat dari teoremanya gitu ya, fungsi f di sini fungsi dari I ke R dia kontinu pada interval tertutup AB, kemudian terdiferensial pada interval terbuka AB gitu ya. Kemudian nilai fungsi di titik ujungnya itu sama dengan 0, jadi FA sama dengan FB sama dengan 0, maka ada titik C di dalam AB gitu ya, sehingga apa? F aksen C-nya dia sama dengan 0. Turunannya di titik C itu sama dengan 0. Nah, ini maknanya gimana sih? Jadi kita bisa menemukan gitu ya suatu titik di mana kita ingat lagi F aksen C itu artinya apa? Dia adalah gradien dari garis singgung kurva di titik C ya. F aksen C kita ingat lagi, dia adalah gradien garis singgung kurva apa? F gitu ya, di titik C. Nah, sehingga kita bisa menemukan gradien garis singgung kurva di titik C itu nilainya adalah 0. Yang kita ingat lagi, ketika suatu garis itu gradiennya itu 0, misalkan saya punya M-nya itu 0, artinya apa? Garisnya dia horizontal. Ya, dia garisnya horizontal. Jadi pada intinya gitu ya, ketika saya punya suatu fungsi kontinu pada interval tertutup AB, di sini A-nya ya, ini A, kemudian di sini B-nya, dan dia juga terdiferensial secara kurva. Kita lihat bahwa kurvanya dia mulus gitu ya. Kemudian nilai FA dan FB-nya sama dengan 0, berarti ini tidak lain adalah sumbu X gitu ya. Maka kita bisa menemukan suatu titik C di dalam AB sehingga F aksen C-nya sama dengan 0. Berarti kita bisa menemukan suatu titik C, misalkan C-nya di sini. Di mana gradien garis singgungnya, ini kan garis singgungnya ya. Garis singgung kurva di titik C itu memiliki gradiennya 0 atau garis singgungnya berupa garis horizontal. Nah, itu secara maknanya seperti itu untuk teorema rule. Nah, sekarang coba kita buktikan ya, teman-teman. Nah, di sini kita coba lihat yang pertama itu ketika fungsinya itu merupakan fungsi 0. Kalau fungsinya fungsi 0 ya berarti ini secara otomatis untuk setiap titik yang berada di dalam AB gitu ya. Ini saya sesuaikan karena di sini ada C, saya juga gunakan C. Maka apa? Kalau fungsinya 0 berarti kan turunannya juga 0 ya, derivatifnya juga 0, berarti f aksen C-nya dia juga akan 0 gitu ya. Nah, selanjutnya bagaimana untuk f ini tak 0 gitu ya. Fungsinya sebentar, coba saya hapus dulu. Di sini dia fungsinya tak 0. Nah, di sini kita ambil untuk kasus yang f-nya positif gitu ya. Ini diasumsikan gitu aja, asumsikan f-nya positif. Nah, nanti misal ada pertanyaan, lah gimana Bu kalau untuk yang f yang negatif gitu ya. Kalau f-nya negatif ya berarti kita cukup ambil min f-nya. Kalau f-nya negatif kan berarti min f-nya dia positif. Kalau kita gambarkan secara grafik gitu ya, berarti kan grafiknya misalkan di sini. Ini f-nya gitu ya. Berarti kan tinggal kita ambil yang atas ini kan. Min f itu cerminannya kan. Min f di sini. Berarti yang nanti misalkan di sini nilainya minimum, berarti nanti kalau kita ambil min f-nya dia jadi maksimum. Tapi secara treatment nanti semuanya masih sama sebenarnya ya. Oke, nah sekarang tadi kan diketahui f-nya kontinu gitu ya. Karena f dia kontinu pada interval tertutup AB gitu ya. Kemudian dari sini kita bisa menemukan C gitu ya. Maka terdapat C di dalam AB itu sendiri gitu ya. Oh sorry, ini tertutup ya. Nah, AB tertutup ini sehingga apa? FC gitu ya. FC itu tidak lain adalah suprimum
Ya, ini pembahasan pada fungsi kontinu dulu teman-teman, diingat kembali pada pada mata kuliah analisis real ya. Di mana Fc itu adalah supremum dari Fx untuk X yang berada di dalam AB. Ya, jadi suatu fungsi kontinu pada suatu interval tertutup, dia akan mencapai nilai maksimum atau mencapai nilai minimum. Kalau mencapai nilai maksimum berarti maksimumnya sama dengan supremumnya gitu ya. Kalau minimum berarti ya sama dengan infimumnya. Nah, di sini dalam hal ini kita ambil untuk yang supremum gitu ya. Oke. Nah, tadi karena kita punya di sini F-nya positif, karena F-nya positif untuk setiap X yang berada di dalam interval tertutup AB gitu ya. Berarti apa? Saya punya FC, dia juga positif. Kenapa? Karena C itu berada di dalam AB. Dia pasti juga positif. Nah, selanjutnya nanti kita akan membuktikan bahwa C ini adalah titik interior AB. Ya. C adalah titik interior dari AB. Maksudnya gimana? Jadi kita akan menunjukkan bahwa C itu adalah titik yang berada di dalam interval AB gitu ya teman-teman. Nah, di sini kita gunakan kontradiksi untuk pembuktian dari C interior ini. Jadi kita andaikan bahwa C itu bukan interior ya. Andai C bukan interior. Andai C-nya bukan interior, berarti apa? Berarti ada dua kemungkinan, C-nya sama dengan A atau C-nya sama dengan B. Berarti kalau saya punya C sama dengan A ya FC dia akan sama dengan FA. Sama dengan apa? Tadi kan diketahui di sini. Ini FA sama dengan FB sama dengan 0. Ya, berarti di sini sama dengan 0. Sama halnya untuk yang C sama dengan B. Berarti apa? FC dia akan sama dengan FB sama dengan 0. Artinya apa di sini? FC-nya dia sama dengan 0. Nah, apa yang terjadi teman-teman? Di sini terjadi kontradiksi. Kontradiksi dengan apa? Di sini tadi kita punya FC-nya dia lebih dari 0. Berarti di sini kontradiksi dengan apa? FC lebih dari 0. Ya, artinya apa? Artinya pengandaian kita tadi salah. Artinya adalah C-nya dia interior. Nah, karena C-nya interior, berarti kita bisa memanfaatkan tadi teorema ekstrim interior tadi ya. Nah, kemudian kita lihat bahwasanya F-nya tadi dia terdiferensial pada interval terbuka AB. Artinya apa kalau seperti ini? Berarti derivatif F di setiap titik yang berada di dalam AB dia ada, termasuk juga C, karena C-nya dia berada di dalam AB. Nah, F aksen C-nya dia ada. Oke, nah berarti dari sini kan asumsi teorema ekstrim interior gitu ya. Jadi asumsi teorema ekstrim interior saya singkat TEI gitu aja ya. Jadi asumsi TEI dia terpenuhi. Artinya apa? Kita bisa menyimpulkan bahwa maka F aksen C-nya bisa kita simpulkan sama dengan 0. Karena C-nya tadi merupakan C interior. Gitu ya. Nah, yang perlu kita perhatikan, cukup ya, saya tandai, berarti sampai di sini dia teoremanya terbukti. Yang perlu kita perhatikan adalah eksistensi dari C itu sendiri, teman-teman. Jadi, C yang di sini tadi itu tidak harus tunggal ya nilainya. Jadi, C yang di sini ini tidak harus tunggal. Kenapa? Karena saya bisa punya C lain. Misalkan saya punya C di sini. Ini kan bisa juga garisnya di sini. Dia sejajar. Garisnya berupa garis horizontal gitu kan. Yang ini kalau C-nya di sini. Jadi bisa saja lebih dari satu ya C-nya. Kemudian untuk teorema Rolle itu sendiri bisa kita manfaatkan gitu ya untuk mendeteksi ketunggalan dari akar suatu persamaan tak linier. Nah, ini bisa kita manfaatkan untuk mendeteksi kira-kira
tunggal nggak sih, unik nggak sih akar suatu persamaan tak linier. Oke, sekarang coba kita lanjutkan. Ini adalah contoh dari teorema rule gitu ya teman-teman. Jadi misalkan F itu memenuhi asumsi dari teorema rule. Asumsinya apa? Ya tadi berarti kontinu pada interval tertutup, terdiferensial pada interval terbuka, kemudian nilai fungsi pada titik ujung intervalnya dia sama dengan 0 gitu ya. Kita diminta membuktikan bahwa apa itu fx-nya dia di antara akar persamaan fx sama dengan 0 nanti akan ada akar dari gx sama dengan 0, dimana tadi diketahui bahasanya f aksen x itu didefinisikan dengan gx gitu ya. Nah jadi ini misalkan saya mengambil titik berada di dalam AB gitu ya, misal saya ambil x1, x2 itu titik yang berada di dalam AB gitu ya. Kemudian kedua titik ini merupakan akar yang berlainan dari F. Akar berlainan dari fungsi fx sama dengan 0 gitu ya. Berarti apa? Karena dia akar fx1 fx1 dia akan sama dengan f x2. Saya hapus dulu aja. Nah, di sini ada fx2 di mana di sini sama dengan 0 ya, karena x1 x2 akar dari f. Nah, selanjutnya di sini dengan memanfaatkan teorema rule gitu ya. By teorema rule, dengan menggunakan teorema rule pada interval tertutup x1 x2 gitu ya, berarti ada C gitu ya di dalam x1 dan juga x2 ini ya, di dalam x1 dan x2, sehingga apa? Saya punya turunannya gitu ya, f aksen C-nya, yang mana f aksen tadi kan tidak lain adalah G ya, didefinisikannya, berarti di sini saya punya G, GC dia akan sama dengan 0. Nah, artinya apa ini? Dengan kata lain gitu ya, berarti C itu adalah akar dari Gx sama dengan 0. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk contoh penerapan dari teorema rule pada kasus ini. Nah, berikutnya kita coba masuk ke teorema nilai rata ya. Yang perlu kita ketahui adalah teorema nilai rata itu merupakan salah satu akibat gitu ya, akibat dari teorema rule itu sendiri. Nah, ini coba kita lihat apa sih teorema nilai rata itu. Jadi ketika saya punya suatu fungsi f itu dari i ke r, dia kontinu pada interval tertutup AB gitu ya, kemudian terdiferensial pada interval terbuka AB, maka ada C di dalam AB sehingga apa? F aksen C sama dengan FB min FA dibagi B min A. Nah, ini teman-teman perhatikan dulu, F aksen C tadi apa sih sebenarnya dia? Dia adalah gradien garis apa? Singgung kurva F di titik C ya. Sedangkan FB min FA dibagi B min A itu tidak lain adalah gradien garis apa? Garis sekan atau tali busur yang melalui titik apa? A, FA dan B, FB. Ya kan, kalau dilihat dari persamaannya. Nah, ini jadi kita dari teorema nilai rata ini dia menunjukkan bahwasanya nanti kita bisa menemukan suatu titik C di dalam AB gitu ya, sehingga gradien garis singgung kurva F di titik C itu akan sama dengan gradien garis singgung sekan yang melalui titik A, FA dan B, FB. Artinya apa? Ketika dua buah garis itu gradiennya sama, berarti
dua garis itu merupakan dua buah garis yang sejajar. Berarti apa? Apa namanya? Kita bisa menemukan titik C di dalam AB sehingga garis singgung kurva F di titik C tersebut nanti akan sejajar dengan garis sekan yang melalui titik A, FA dan B, FB. Nah, ini bisa kita lihat teman-teman. Jadi misalkan saya punya titik A-nya di sini ya, kemudian B-nya di sini, kemudian ini kurva ini adalah kurva Y sama dengan Fx-nya gitu ya. Sehingga garis apa namanya? Sekannya ini adalah garis sekannya ya, garis sekan yang melalui titik A, FA dan B, FB. Kemudian di sini ini adalah titik C-nya. Jadi ini garis singgungnya, garisnya bersinggungan dengan kurva Fx tadi di titik C sini, berarti ini adalah garis singgung ya. Dimana tadi kan gradiennya sama, berarti dua garis ini dia sejajar. Nah, ini dikasih tanda dia sejajar. Jadi antara garis ini dengan garis ini dia sejajar. Oke, jadi kurang lebih secara maknanya seperti itu teman-teman. Nah, sekarang coba kita buktikan ya, kira-kira seperti apa sih buktinya gitu. Nah, buktinya kita mulai dengan mendefinisikan suatu fungsi. Misalkan fungsinya adalah fungsi H gitu ya. Dimana fungsi H itu adalah fungsi dari I ke R dengan H-nya seperti apa? Hx itu didefinisikan dalam bentuk Fx min Fa gitu ya, Fx min Fa, kemudian dikurangi dengan di sini ada Fb min Fa dibagi dengan B min A, di sini dikalikan dengan X min A. Nah, ini teman-teman coba perhatikan. Saya lanjutkan bagian sini ya. Coba teman-teman perhatikan. H itu merupakan fungsi yang kontinu ya. Kontinu pada interval tertutup AB. Kenapa? Nah, coba dilihat di sini hanya tersusun dari fungsi Fx ya, dimana Fx sendiri tadi dia merupakan fungsi yang kontinu. Kemudian di sini Fa itu merupakan suatu konstanta, berarti dia juga otomatis fungsi kontinu. Kemudian di sini Fb min Fa dibagi B min A kali X min A. Nah, di sini variabelnya X. Berarti ini merupakan fungsi linier. Ya, karena fungsi linier dia pasti fungsi yang kontinu. Berarti apa? H di sini kontinu pada AB karena tersusun gitu ya. Tersusun atas fungsi-fungsi yang kontinu. Oke. Nah, selanjutnya di sini hanya dia fungsi yang terdiferensial gitu ya pada interval terbuka AB. Sama dengan yang tadi, kita lihat Fx-nya. Fx-nya dia terdiferensial pada interval terbuka AB. Kemudian Fa itu sendiri dia merupakan fungsi konstan, pasti terdiferensial. Kemudian yang belakang ini merupakan fungsi linier. Dia juga pasti terdiferensial. Berarti di sini karena tersusun atas fungsi-fungsi yang terdiferensial gitu ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana nilai dari HA-nya. Nah, HA-nya seperti apa? Berarti tinggal kita masukkan aja. Berarti Fx-nya kita ganti dengan Fa, di sini dikurangi Fa, kemudian dikurangi di sini ada Fb min Fa dibagi dengan B min A, di sini X. Kemudian di sini dikurangi A. Ya, lah teman-teman coba lihat. Di sini Fa min Fa, di sini 0, di sini juga 0 dikalikan ini tadi berarti pasti 0 ya. Nah, selanjutnya kita lihat Hb-nya. Berarti di sini saya punya apa? Fb min Fa gitu ya. Dikurangi di sini Fb min Fa per B min A yang di sini ini B min A. Nah, selanjutnya B min A bisa kita sederhanakan. Berarti sisanya ini adalah Fb min Fa, kemudian di sini dikurangi Fb, di sini dikurangi sini negatif berarti jadi plus Fa. Berarti saling menghabiskan ya, Fb dengan min Fb, kemudian min Fa dengan Fa. Di sini sama dengan 0 juga. Nah, berarti ini asumsi untuk teorema Rolle dia terpenuhi.
Berarti dari sini by teorema rule gitu ya, kita bisa menemukan suatu titik C gitu ya, berada di dalam AB, sehingga apa? H aksen C-nya gitu ya, H aksen C-nya dia sama dengan 0. Nah, sebelumnya kita coba cari dulu H aksen X-nya apa. Saya coba taruh di sini ya. Kan kita punya Hx-nya itu adalah Fx. Saya tulis lagi min Fa. Kemudian dikurangi di sini ada Fb min Fa per B min A. Di sini kali X min A. Berarti kalau kita cari H aksen X-nya apa? Berarti di sini Fx-nya diturunkan jadinya apa? Ada F aksen X gitu ya, dikurangi sini 0, Fb min Fa dibagi B min A, di sini X, di sini A, berarti tinggal koefisien dari X-nya saja kan ya. Berarti apa? Min Fb min Fa per B min A. Atau saya tulis lagi, tinggal nilainya adalah F aksen C min Fb min Fa gitu ya, dibagi dengan B min A. Sorry, F aksen X ya teman-teman di sini. Nah, baru kalau di sini H aksen C-nya itu sama dengan 0, berarti X-nya tinggal kita ganti dengan C. Berarti di sana F aksen X kita bawa ke sini jadi F aksen C gitu ya. Jadi ini adalah F aksen C dikurangi, nah yang belakang sudah tidak memuat X, berarti Fb min Fa per B min A. Sementara yang di sini tadi nilainya 0. Berarti kita punya apa? F aksen C dia akan sama dengan Fb min Fa dibagi dengan B min A. Jadi terbukti. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman untuk pembuktian dari teorema nilai rata. Nah, ini karena teorema nilai rata itu juga sebagai akibat dari teorema Rule gitu ya. Sama halnya dengan teorema Rule tadi, eksistensi dari C-nya itu dia juga tidak tunggal ya, teman-teman. Jadi C yang di sini tadi dia tidak tunggal. Kenapa? Karena saya bisa menemukan C yang lain sehingga gradiennya nanti juga akan sama dengan gradien garis sekan itu tadi. Misalkan C yang di sini gitu ya. Nah, misalkan C yang di sini nanti kan garisnya bisa miring gini ya. Nah, anggap aja lurus ini. Di sini juga bisa nanti ke sini. Nah, itu. Jadi C-nya tidak tunggal. Oke, jadi saya rasa itu teman-teman untuk materi yang perlu kita bahas pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga yang kita pelajari, yang kita bahas pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.